Halo teman-teman pecinta catur, kita kembali dalam lanjutan turnamen Tata Steel Chess Master 2022 ronde ke-10 yang mempertemukan antara Andrei Shevchenko yang berhasil mengalahkan juara bertahan Jordan Van Forest. Game berlangsung cukup lama dalam 60 langkah di mana putih bermain dengan pion E4 dibalas E6, kuda F3 dan kuda C6 dilanjutkan dengan gajah ke C4 membentak pembukaan ideal game, dilanjutkan kuda ke F6 dengan varian 3 kuda, lalu pion D3 dilanjutkan gajah ke C5 bertransformasi menjadi pembukaan Giuseppe Piano, dilanjutkan dengan kuda menteri dikembangkan, lalu pion H6 mengontrol petak dari G5, gajah diadu, gajah mundur, kuda D5 mengancam gajah sekaligus melakukan pertukaran kuda, diabaikan terlebih dahulu membuka jalan bagi gajah dengan memainkan pion, dan di sini H3 mencegah gajah menduduki petak dari G4, lalu gajah memukul gajah, pion memukul gajah, dan kuda ke A5 mengancam gajah. Terlebih dahulu kuda memukul kuda dan menteri memukul kuda, dan gajah mundur, tetapi gajah dipukul oleh kuda dan pion A memukul kuda. Lalu hitam rokade, begitupun putih rokade. Sadar bahwa hitam diri shadowing dari benteng putih, maka dari itu menteri mundur. Kemudian menteri ke E1 melanjutkan pion pukul pion dan benteng memukul pion, lalu menteri ke B4, pion mengancam menteri bergeser ke E4, gajah dikembangkan, kuda mengancam benteng bergeser, menteri ke F3, pion ke B6, lalu pion ke E4 dibalas benteng ke D8, benteng F kedua, benteng ke F2, lalu raja mengamankan diri ke H7, raja juga mengamankan ke H2, menteri ke C7, menteri ke E2, lalu A4, benteng didabelkan, pion maju ke B5, putih menawarkan pertukaran benteng, diabaikan dengan menjalankan pion A4, pion memukul pion, begitupun juga hitam memukul pion. Dilanjutkan dengan C4 menutup akses bagi gajah petak terang dari hitam. Di sini adalah langkah yang kurang tepat dari Van Forest menjalankan menteri ke E7. Sebab itu Shevchenko menjalankan menteri ke F3, sebuah langkah yang blunder dengan menjalankan gajah ke G8 dengan benteng memukul benteng, memukul benteng, dan menteri ke F8. Alasan dari Shevchenko menawarkan pertukaran menteri sebab ia unggul dalam posisional, sebab kuda melawan gajah dalam varian tertutup. Ya teman-teman, gajah ini tidak dapat kemana-mana, dan sedangkan kuda ini dapat bermanuver ke petak manapun karena permainan dalam posisi yang tertutup. Dilanjutkan dengan menteri ke A4, lalu di sini mengontrol petak agar menteri tidak menduduki petak ke D2 dengan benteng ke F2, lalu gajah mengamankan dengan menggeser gajah ke petak E6, dilanjutkan menteri ke benteng ke E2, pion maju, pion memukul pion, dan menteri memukul pion, lalu menteri juga memukul pion yang ada di D6, gajah memukul pion. Di sini diterima pengorbanan gajah, tetapi menteri skak, raja mundur,
menteri memukul kuda, menteri memukul menteri, dan Andrei Shevchenko unggul 1 pion. Kita melanjutkan dengan menteri ke F4. Lagi-lagi Andrei Shevchenko menawarkan pertukaran, dan kali ini tetap ditolak dengan menjalankan F1 skak. Raja menaik, benteng mundur, pion maju, ditutup oleh benteng, dilindungi oleh benteng. Menteri bergeser ke D1 mengancam benteng. Benteng dilindungi dengan menteri ke F2. Menteri ke D3 mengancam pion. Menteri melakukan skak di petak F5. Benteng menutup. Dilanjutkan benteng ke F2. Menteri ke C3. Ini adalah langkah yang salah dari Van Forests. Kemudian menteri diancam menggunakan benteng. Benteng memukul pion. Dan di sini pion terus dimajukan dan bermaksud akan mengganggu benteng dari Van Forests. Lanjutkan pion H5 dan benteng ke G3. Benteng ini tidak dapat dipukul sebab raja dalam keadaan dipining. Lalu menteri ke D6 membantu dari benteng ini. Lalu benteng ke G5. Benteng tidak dapat dipindahkan ataupun raja juga tidak dapat berpindah. Di sini menjalankan menteri ke C6. Dilanjutkan dengan G3, di mana Van Forests hanya dapat menjalankan menteri. Dilanjutkan raja ke H3, lagi-lagi menjalankan menteri ke C6, barulah benteng memukul pion. Lalu raja mundur ke G8 dan menteri memukul pion. Di sini menjalankan benteng ke D6, dilanjutkan menteri ke C5 dan menteri menolak dengan menteri melakukan skak di petak D7. Lagi-lagi menawarkan pertukaran menteri dengan menteri ke F5, ditutup oleh benteng ke D5 menawarkan pertukaran menteri sebab Andrei Shevchenko telah unggul 2 pion. Pion memukul menteri dan menteri memukul pion. Baik teman-teman, tepat di langkah ini Van Forests menyerah sebab ia telah tertinggal 2 pion dan dapat dipastikan Andrei Shevchenko menang.